Perkenalkan, nama saya Agus Muslimin dengan NIM 203020404048. Saya di kelas Agribisnis B. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang pertemuan ke-10 tentang hakikat paragraf. Hakikat paragraf yaitu terdiri dari pengertian paragraf. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sederhana, karena paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat sebuah karangan ada pada paragraf, yaitu memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, paragraf mempunyai ide pokok gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadikan pengendali untuk kalimat-kalimat penjelasan pengembangan agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Yang kedua, salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembangan yang berfungsi menjelaskan atau menerangkan kalimat topik. Setelah itu, gagasan utama dan kalimat topik. Yang terdiri fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Setelah itu, struktur paragraf adalah pengembangan kalimat topik dengan kalimat penjelasan tersebut membentuk suatu bangun atau struktur paragraf. Contoh paragraf struktur pertama, yaitu ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Contoh paragraf struktur kedua, dalam hal pakaian adat masyarakat Tengger memiliki tradisional berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religius yang mendalam. Contoh paragraf struktur 3 dan 4, dari segi dampaknya jelas bahwa pemakaian dinamit untuk menangkap ikan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Dinamit dapat menghancurkan batu karang, selain itu meledakkan, dan juga mengakibatkan biota laut mati. Setelah itu, paragraf yang baik adalah secara umum rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan, ketuntasan, keruntuhan, dan konsistensi. Setelah itu, kesatuan paragraf adalah kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama, dengan kata lain informasi-informasi dalam paragraf yang hanya terfokus pada topik dibicarakan. Penjelasannya, sebuah paragraf dikaitkan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Setelah itu, kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan si pembaca, dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulisan tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Setelah itu, kata transisi, ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung, yaitu konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketetapan penggunaan kata transisi terpengaruh dalam ketegasan informasi. Contohnya, kalimat Jaka memelihara ayam karena rumahnya kotor berbeda makanya dengan kalimat Jaka memelihara ayam sehingga rumahnya kotor. Perbedaan makna tersebut disebabkan oleh pemakaian konjungsi yang berbeda, yaitu karena dan sehingga.
Konjungsi karena mengandung makna penyebaban, yang bahwa penyataan dalam klausa subordinatif yang diawali dengan konjungsi merupakan sebab yang terjadinya keadaan atau peristiwa dalam klausa lainnya. Setelah itu referensi. Referensi adalah yang dapat dijadikan sebagai alat kohesi dalam paragraf adalah referensi endoforis. Jika ditinjau dari arah acuannya, referensi endoforis ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis, yang terdiri dari pronomina persona dan pronomina demonstrativa. Setelah itu yang terdiri dari pemarkah, ketakrifan, dan kedefinitan juga. Setelah itu substitusi. Substitusi atau penyuluhan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Setelah itu elipsis. Elipsis atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Setelah itu sinonim. Sinonim berarti bahwa di dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Di situ antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Obsesi terdiri dari obsesi mutlak dan obsesi tidak mutlak. Setelah itu obsesi hierarki dan obsesi relasional, juga obsesi majemuk, dan setelah itu hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Setelah itu kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Setelah itu repetisi, yaitu perulangan adalah penyambutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Habis itu kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Di situ keruntunan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara unit, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. 1.4.5 konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Yang contohnya seperti kita ketahui bersama, tidak mudah mengendalikan anak laki-laki kita yang sedang dalam masa pubertas. Ulahnya bermacam-macam dan seringkali sangat menjengkelkan. Sebagai orang tua, Anda mungkin mempunyai pengalaman yang menarik untuk menangani masalah itu. Pada paragraf 36, hubungan antar penulis dan pembaca tidak seerat paragraf 35 pada paragraf 36. Setelah itu menggunakan ungkapan para pembaca, bagian penulis yang terpenting ialah menyampaikan informasi kepada siapa saja tanpa pelibatan pembaca sebagai kawan bicara. Cukup sekian, terima kasih.